Selamat siang teman-teman teknik wawancara semuanya. Semoga masih sehat, masih semangat menghadapi kuliah online yang mungkin tinggal 2 pertemuan lagi ya sebelum Lebaran dan kemudian UAS gitu ya. Jadi semoga masih tetap sabar walaupun mungkin jenuh, bosan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang bagaimana cara memperlakukan narasumber gitu ya, how treat the source. Nah, ini mohon maaf nanti mungkin slide-nya berbahasa Inggris, tapi saya akan coba menjelaskannya dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti, atau Anda saya rasa juga akan tahu dan mudah memahaminya karena kata-kata bahasa Inggrisnya juga kata-kata yang mudah begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara narasumber, teman-teman, dari yang sudah Anda lakukan di beberapa tugas dan sebagainya, Anda tentu memahami bahwa setiap narasumber itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda gitu ya. Bahkan mungkin misalnya narasumber dari politisi atau dari pejabat, secara umum karakteristiknya sama, tapi kebiasaan personal masing-masing orang itu berbeda gitu ya. Jadi itu juga membutuhkan treatment-treatment tersendiri. Eee, se Selama Anda kemudian nanti banyak melakukan wawancara dan kemudian sering ketemu dengan berbagai jenis narasumber, Anda akan, secara umum, terbiasa bertemu dengan banyak orang baru dan kemudian secara, eee, khusus bisa beradaptasi dengan karakteristik-karakteristik orang yang berbeda gitu. Itu salah satu kelebihan wartawan. Ya bisa beradaptasi dengan orang yang mungkin baru dikenalnya dengan cepat gitu, karena kita membutuhkan wawancara, kita harus nanya-nanya, kita harus, melakukan apa ya, tatap muka gitu ya, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk berita gitu. Jadi kemampuan beradaptasi itu kemudian menjadi penting. Nah, hari ini saya akan, eee memberikan beberapa guidance bagaimana kita men-treat, narasumber dengan baik, dengan karakteristik narasumber yang berbeda-beda. Nanti kita akan bedakan narasumber-narasumber itu berdasarkan misalnya pekerjaannya, berdasarkan posisi-posisi tertentu. Karena biasanya pekerjaan dan posisi-posisi tertentu itu memiliki karakteristik yang hampir sama, walaupun mungkin bawaan pribadi orangnya bisa jadi berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah bentar ya, kok ini macet? Oke, yang pertama adalah, politisi dan CEO. Tahu ya CEO ya? Eee, jadi, politisi dan CEO itu ada satu ciri khas yang sangat terlihat. Mereka itu secara umum selalu berhadapan dengan media gitu, rutin bahkan. Kalau misalnya menteri gitu ya, minimal 2 minggu sekali dia akan ketemu dengan wartawan gitu ya. Apalagi kalau, apa ya, dia punya posisi-posisi yang cukup penting gitu. Jadi, karena dia terbiasa CEO juga ya, karena dia terbiasa ketemu dengan wartawan dan mendapatkan space dan, apa ya, terpaan media cukup tinggi, maka biasanya mereka itu secara umum sangat pintar meng-handle interview, ya, sangat pintar meng-handle interview. Nah, eee ini juga harus diwaspadai oleh seorang wartawan, diwaspadai dalam artian bahwa orang yang Anda ajak bicara adalah orang yang biasa tampil di media, orang yang biasa melayani wawancara, baik wawancara doorstop, wawancara konferensi pers, ataupun wawancara-wawancara yang lain. Political political leader atau business leader itu juga punya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dari
space, misalnya di koran atau durasi di televisi untuk sebanyak-banyaknya itu keuntungan mereka gitu. Jadi kalau misalnya saya seorang bupati, kemudian saya diwawancara oleh seorang wartawan, maka saya akan berusaha wawancara itu adalah wawancara yang menguntungkan saya gitu. Even misalnya kita perkirakan mungkin saya sedang kontroversi banget gitu. Sehingga kemudian mungkin nanti pertanyaannya merugikan saya gitu. Saya juga sudah siap-siap gitu, jangan sampai kalau saya tampil di muka umum maka justru eh, citra saya tambah buruk, reputasi saya menjadi turun gitu. Jadi mereka selalu berusaha mengambil keuntungan dari wawancara yang dilakukan gitu. Dan karena mereka sangat terbiasa berhadapan dengan media pun dengan interview-interview yang sulit misalnya. Kayak kemarin Pak Jokowi menjadi bintang tamu di Mata Najwa dalam wawancara presiden di tengah pandemi misalnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, terus di situasi yang juga tidak menguntungkan pemerintah gitu, situasi politik secara umum tidak menguntungkan pemerintah gitu. Tapi mereka sudah mempersiapkan itu gitu. Jadi kalaupun muncul di media itu juga nggak jelek-jelek amat gitu. Tidak gugup gitu ya, tidak nervous gitu. Jadi mereka sudah persiapkan. Bahkan mereka kemudian biasanya dalam kesempatan-kesempatan off air mereka didampingi oleh seorang PR gitu ya, public relation officer yang kemudian secara umum bertugas untuk menangani wartawan, menangani kebutuhan media gitu, kemudian menjembatani antara si narasumber ini, si politisi atau CEO ini dengan wartawan, bahkan PRO juga mungkin menyiapkan data-data yang nanti akan dipakai oleh si politisi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan gitu. Jadi mereka well prepare sekali. Kalau mereka tidak dalam posisi yang well prepare, maka mereka akan menolak wawancara gitu ya. Atau memilih untuk menyampaikan pandangannya melalui kanal-kanal pribadi mereka, misalnya Twitter, Facebook, sosial media yang lain gitu. Sehingga menjaga agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang merugikan dan kemudian berakibat pada penurunan reputasi si politisi atau CEO ini. Itu biasanya seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang wartawan? Yang pertama adalah persenjatai diri Anda dengan serangkaian fakta dan data research yang baik sebelum wawancara itu dilakukan gitu. Kenapa itu harus dilakukan? Karena orang yang Anda temuin itu adalah orang yang sangat menguasai masalah. Gitu misalnya dia bupati. Dalam tanda kutip ya, sebodoh-bodohnya bupati, dia punya staf ahli. Staf ahli inilah yang kemudian membekali si bupati ini dengan data-data yang mumpuni, sehingga nanti pada saat ditanya oleh wartawan, maka kemudian dia bisa menjawab dengan lancar. Terlebih lagi, kalau Anda berhadapan dengan bupati-bupati atau politisi-politisi, pejabat-pejabat yang memang secara umum dia sangat paham terhadap pekerjaannya gitu ya, terhadap desk-nya. Sehingga ya kalau sudah begitu pasti kemudian dia udah sangat tahu sekali gitu. Nah, Anda sebagai wartawan menghadapi narasumber yang seperti ini itu ya harus menyiapkan fakta, menyiapkan data gitu ya. Dan ya bersiap-siaplah gitu bahwa orang yang ada di hadapan Anda ya mungkin akan menjawab pertanyaan dengan baik, sudah tahu datanya, sudah tahu fakta di lapangan itu seperti apa. Jadi persiapannya harus mantap, persiapannya harus matang. Nah, ini adalah contoh teman-teman. Saya sebenarnya agak takut kalau ngomong ini saya upload di YouTube gitu ya, tapi semoga tidak bermasalah. Tapi ini sebagai contoh, tadi saya sampaikan bahwa seorang politisi itu selalu berusaha melakukan sebanyak-banyaknya kesempatan untuk benefit dia, untuk keuntungan dia gitu ya. Ini tentu Anda udah tahu ya, karena ini viral sekali 2 hari belakangan tentang sepak terjang Bupati Klaten Sri Mulyani, yang kemudian dianggap narsis gitu ya, karena sekali lagi juga dianggap menempeli semua
bantuan COVID-19 dengan foto dan stiker dia gitu. Yang itu kemudian disangkal oleh Bu Sri Mulyani sebagai sebuah kesalahan prosedur yang dilakukan tim operasional dia yang di bawah. Anda bisa cek di Twitter yang bersangkutan, Bu Sri Mulyani menyatakan itu, mengklarifikasi. Dia mengatakan itu bukan bagian dari kesengajaan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, ini adalah contoh betapa ini terlepas apakah ini benar atau salah. Tapi ini adalah contoh bahwa seorang pejabat publik, apalagi bupati yang mungkin punya masa periode tertentu untuk dipilih lagi dan sebagainya, apalagi jika masih punya potensi untuk menduduki jabatan tersebut, maka dia punya semacam kecenderungan gitu ya untuk menggunakan sebanyak-banyaknya kesempatan untuk menyampaikan siapa dirinya, apa hal positif yang sudah dia lakukan, hal apa saja yang sudah diperbuat, hal apa saja yang sudah selesai disampaikan ke masyarakat, sudah selesai digarap, prestasinya apa saja gitu. Jadi Anda harus tahu bahwa orang yang akan Anda wawancara adalah orang yang dengan tipikal-tipikal seperti itu. Ini contoh betapa seorang pejabat politisi lah katakanlah itu selalu punya keinginan untuk memanfaatkan kesempatan walaupun kesempatan itu sedikit, kecil, sempit gitu ya, untuk sebanyak-banyaknya kepentingan dia gitu. Nah, ini salah satu karakteristik politisi dan CEO. Oke, yang kedua ya, tadi udah politisi. Kemudian yang kedua adalah selebritis atau sports star, ini bintang olahraga gitu ya. Kalau di dunia olahraga misalnya kayak Michael Jordan, terus siapa? Kalau di Indonesia Bambang Pamungkas, gitu ya, Kevin dan Gideon gitu ya, sports star. Nah, orang-orang ini ya selebritis dan sports star dalam situasi-situasi yang tertentu dan yang menguntungkan dia selalu punya sesuatu untuk dijual gitu kepada media dan membutuhkan media untuk menyampaikannya kepada masyarakat gitu. Jadi ini makanya selebritis atau sports stars itu kalau ketemu sama wartawan dalam kondisi yang baik ya, yang kondisi positif gitu. Dia habis dapat prestasi dan sebagainya gitu ya. Misalnya dia sedang punya film baru, kemudian pengen launching dan sebagainya itu kalau dalam kondisi-kondisi seperti itu pada saat ketemu media tuh kepentingannya tuh ini cocok gitu ya. Media pengen memberitakan selebritis atau sports star juga pengen tampil di media karena dia punya maksud dan tujuan to sell themselves gitu ya, untuk menjual dalam tanda kutip ya, menjual dirinya gitu ya. Nah, walaupun ini juga harus ini ya teman-teman perlu di note juga tuh nanti ada note-nya apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat seorang wartawan itu mewawancarai seorang selebritis atau sports star, sebaiknya, nah ini hati-hati, jangan karena juga wawancara orang terkenal, kemudian Anda kayak ini, minder gitu ya. Jadi, establish the interview on an equal footing. Jadi, Anda dan si narasumber ini harus berada di posisi yang sama gitu. Jadi Anda tuh bukan fansnya, Anda tuh wartawan yang kemudian mewawancarai. Kalau fans tuh kan kesannya mengidolakan begitu. Nah itu hati-hati kalau kemudian terlalu mengidolakan, bisa jadi kemudian Anda di-drive oleh narasumber atau kemudian ya tidak bisa objektif seperti seorang wartawan yang seharusnya gitu ya. Nah, yang kedua ini yang kemudian sangat penting nih sekarang yaitu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu yang original gitu. Yang tidak tidak pasaran gitu. Nah, ini semakin menjadi gejala atau menjadi kebutuhan yang sangat signifikan pada saat hari ini selebritis dan sports star itu hampir mungkin ya kebutuhannya terhadap media mainstream itu semakin berkurang karena mereka punya channel sendiri gitu. Mereka punya media sendiri, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, ada macam-macam lah. Ada podcast gitu. Nah, artinya kalau seorang wartawan itu tidak bisa melakukan
pengembangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang original, pertanyaan-pertanyaan yang menarik, ya sama saja mungkin mereka juga nantinya akan merasa Anda tidak cukup punya kapabilitas untuk mewawancarai mereka gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat penting. Nah, hari ini kalau Anda lihat di YouTube, di berita-berita lah ya, sering sekali media mainstream itu sekarang meng-capture begitu saja hasil wawancara atau hasil obrolan, hasil bincangan, talkshow dan sebagainya yang muncul di YouTube gitu dan kemudian diangkat begitu saja ke media mereka. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu ciri bahwa media mainstream itu memang secara akses mungkin tinggi, tetapi dia tidak punya kedekatan yang tinggi kepada selebritis dan sportstar, sehingga apa? Kalau tanya jawab atau kalau wawancara itu maka pertanyaan-pertanyaan dikembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang itu-itu saja. Sedangkan orang-orang yang mungkin mewawancarai langsung, kemudian secara personal kenal gitu, mereka lebih bisa menggali pertanyaan ke hal-hal yang sifatnya lebih pribadi, lebih menarik, ke hal-hal yang secara umum itu tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, orang-orang itu yang bukan wartawan itu, itulah yang kemudian hari ini itu berhasil melakukan develop some original question. Nah, itu yang juga harus dimiliki wartawan padahal. Contohnya apa? Contohnya gampang, ini baru aja terjadi nih, sekitar kemarin ya, atau ya kemarin ya, tentang ini, wawancara Mira Lesmana dengan Nicholas Saputra di kanal IG Live-nya Miles Film kalau nggak salah. Tapi kalau Anda cek di IG account-nya Mira Lesmana kayaknya masih ada. Yaitu wawancara kepada orang yang terkenal sekali di Indonesia, ya di dunia selebritas terkenal, dunia film terkenal, tapi jarang muncul di media, gitu ya, sangat jarang sekali dibandingkan bintang-bintang yang lain. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat saya search itu di Google, ya kalau di tampilan Anda itu muncul ya, search saya di Google, interview Mira Lesmana dengan Nicholas Saputra di Cabin Fever gitu. Nah, maka yang kemudian muncul itu adalah capture-capture atau berita-berita yang diproduksi oleh institusi media yang kemudian menjadikan materi wawancara Mira dan Niko itu ke dalam berita mereka gitu. Ini tentu sebuah kecenderungan yang menurut saya menyedihkan gitu karena mereka berarti nggak bisa wawancara dengan Nicholas Saputra. Dengan kata lain, ini juga semakin meneguhkan wawancara Mira kepada Niko itu adalah wawancara yang unik gitu karena apa? Dia mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang original yang belum pernah ditanyakan oleh orang lain dan oleh Niko dijawab gitu. Padahal Niko juga tahu pada saat itu yang nonton juga banyak gitu. Misalnya tentang rencana pernikahan Niko yang batal 15 tahun yang lalu. Orang baru tahu ternyata 15 tahun yang lalu Niko sudah merasa siap menikah namun ada ceritanya panjang. Nah, ini sebenarnya kan menunjukkan kenapa Mira Lesmana bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang original, yang menarik gitu. Karena mungkin secara personal Mira Lesmana kenal dan kemudian dia mampu mencari celah-celah yang belum pernah ditanyakan oleh orang lain atau orang lain mau menanyakan itu kepada Niko ragu dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah obrolan Mira dan Niko ini kemudian menjadi sangat viral gitu ya. Kemudian materinya diambil oleh media-media mainstream untuk dimasukkan, dijadikan berita gitu. Dan sempat viral dan trending juga di Twitter misalnya. Nah, ini sebenarnya sebuah sebuah hal yang cukup memalukan sebenarnya untuk media karena berarti mereka kalah dari Mira Lesmana yang bukan wartawan, bukan jurnalis. Yang kedua, Niko ternyata lebih nyaman bicara dengan Mira dan ternyata media tidak pernah bisa mendevelop konten yang menarik seperti yang Mira lakukan dengan Niko. Dan pertanyaan-pertanyaan Mira itu punya nilai berita karena kemudian media punya angle-angle yang menarik dari hasil
wawancara yang saya rasa cuma sejam atau berapa ya, sejam lebih ya, setiap pukul 4 sore ya Cabin Fever itu. Misalnya itu. Jadi, nah seharusnya wartawan itu ya kayak Mira ini gitu. Jadi mampu mengulas dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak banyak ditanyakan oleh orang yang lainnya gitu ya. Sehingga kemudian hasil wawancaranya juga punya nilai berita yang sangat tinggi. Nah, ini memang menjadi karakteristik apa ya, wawancara dengan selebritas atau orang atau tokoh yang sudah sangat terkenal gitu. Jadi gampang-gampang susah, gampangnya karena semua orang tahu, data dia tersebar di mana-mana. Susahnya adalah ya karena semua orang tahu, maka kita harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip agak aneh, nggak banyak orang tahu gitu, sehingga tetap punya nilai berita dan tetap relevan kalau dijadikan berita. Oke, itu ya. Itu baru 2 loh. Ya, selanjutnya adalah the innocent. The innocent itu apa? Orang-orang yang sering nggak sih Anda ngelihat misalnya di sebuah peristiwa gitu, dia tuh nggak tahu siapa, apa nggak tahu, dia banyak orang yang nggak ngerti dia siapa, gitu ya. Orang biasa, warga biasa, tapi dia, apa ya, at the time itu jadi orang yang penting karena misalnya dia saksi mata, misalnya saksi mata pencurian, saksi mata pembunuhan, atau dia apa, lagi belanja di pasar yang di Salatiga, yang di ini, yang pakai social distancing, kemudian Anda ngelihat dia belanjanya banyak, terus karena menarik ada wawancara itu kan dia nggak sadar bahwa dia akan menjadi fokus dari sebuah media, karena dia bukan orang terkenal, bukan pengamat politik, bukan selebritis gitu ya. Tapi dia kemudian terpilih secara random gitu ya dalam tanda kutip, dan kemudian diwawancara oleh media. Nah, ini menarik nih orang-orang yang berada di posisi-posisi itu, ya disebutnya the innocent, orang yang nggak berdosa, nggak bersalah, nggak ngerti apa-apa, tapi dia berada di waktu dan tempat yang tepat, dan mungkin satu-satunya orang yang ada di situ, dia satu-satunya orang yang melihat ada maling, dia satu-satunya orang yang melihat malam itu bagaimana api itu memercik dari loteng misalnya, kemudian jadinya kebakaran dan sebagainya. Nah, apa yang kita harus lakukan kepada orang-orang yang the innocent ini? Maka wawancara yang harus dilakukan haruslah wawancara yang apa ya, punya pendekatan atau punya uh, visi yang lebih sensitif gitu ya. Kenapa begitu? Karena dia pertama dia bukan politisi, jadi dia nggak terbiasa dengan media. Dia bukan selebritis, dia nggak punya, tidak menyimpan atau tidak punya apa ya, intention untuk mendapatkan keuntungan apapun dari media. Dia orang yang dia bahkan nggak ngerti kenapa dia ada di situ misalnya. Dia juga nggak ngira dia mau jadi narasumber gitu, tapi kemudian ada sodori, mikrofon, wawancara dan sebagainya gitu. Jadi harus kemudian si wartawan itu melakukan sensitivity approach. Tidak ada teman-teman orang yang kemudian mau begitu saja diwawancara, padahal dia nggak ngerti Anda siapa misalnya. Jadi perkenalkan diri dulu. Kasih tahu maksud wawancara saya adalah untuk mengetahui ini. Kasih tahu kenapa dia yang diwawancara. Anda bisa kasih pengertian karena nggak ada orang lain dan Anda satu-satunya orang yang melihat itu. Ada di beberapa kasus atau peristiwa orang-orang dengan tipe seperti ini kemudian menolak wawancara dengan dalih misalnya takut dan sebagainya. Nah, itu dikasih pengertian lagi. Ibu, kalau Ibu takut ngasih kesaksian tentang penjara yang barusan mencuri rumah tetangga Anda, takutnya nanti akan ada penjara-penjara lain yang semakin berani gitu. Makanya justru kita bicara agar korban jiwa akibat penjarahan itu tidak muncul lagi misalnya. Hal-hal yang seperti itu harus disampaikan gitu. Jadi harus sabar juga. Jangan datang-datang diwawancara, disodori mikrofon, disodori alat perekam. Ya siapa orang yang siap dengan wawancara seperti itu. Sedangkan seumur hidupnya baru kali ini dia ketemu sama wartawan. Nah, ini cara mentreatment the innocence, itu kira-kira seperti ini. Selanjutnya adalah kriminal. Ya, kriminal itu apa ya? Maksud tersangka, terdakwa, terhukum gitu ya, orang yang sudah dijatuhin vonis gitu.
Ini penting sekali teman-teman untuk tetap objektif gitu ya. Kemudian tunjukkan empatinya gitu ya. Empati itu bukan berarti kemudian mengatakan Anda sebenarnya benar ya, mungkin Anda sebenarnya mungkin nggak korupsi, nggak harus begitu juga. Tetapi ingat, kita tidak boleh melakukan judgement yang berlebihan terhadap orang-orang di posisi ini. Kenapa seperti itu? Ya walaupun secara hukum dia salah, tapi dia tetaplah manusia gitu ya. Jadi dia punya hak yang harus juga dilindungi sebagai seorang narasumber. Maka jangan kemudian judgement-nya terlalu tinggi sehingga kemudian kita melewati batas-batas kemanusiaan. Jadi tetap harus berempati. Nah, jurnalis itu juga harus berjarak dengan narasumber yang kita interview gitu. Jangan karena empati jadi kasihan terus jadi akrab sekali, nggak boleh juga. Atau hanya gara-gara dia kriminal kemudian kita memandang sebelah mata, meremehkan sehingga jaraknya kemudian jauh banget gitu. Jadi atur jarak yang kira-kira itu nyaman untuk Anda dan untuk si narasumber tersebut gitu ya. Dan ingat teman-teman, belum tentu orang yang katakanlah menjadi terdakwa kemudian divonis di pengadilan itu bersalah. Nah, ini harus diperhatikan. Karena apa? Ada beberapa kasus dia mengajukan kasasi dan dia dibebaskan, dinyatakan tidak bersalah. Pun juga ada kasus-kasus yang setelah sekian lama sudah dihukum, kemudian ada temuan baru, ternyata dia nggak bersalah. Jadi apapun itu, dia tetap manusia, tetap kita harus hargai. Ya, walaupun kita juga nggak boleh mengaburkan bahwa dia dipenjara karena kasus korupsi dan sebagainya, tidak boleh dikaburkan juga dengan rasa empati atau kasihan yang berlebihan gitu. Tapi tetaplah pada garis-garis objektivitas. Saya kasih contoh ya. Ini adalah Direktur Pertamina. Siapa yang tidak kenal? Oh, Anda nggak kenal ya mungkin ya. Tapi ini biasa yang sering disampaikan oleh wartawan. Siapa yang nggak kenal Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, Karen ini dijatuhin hukuman 8 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Udah jelas ketahuan nih, kalau pengadilannya Tipikor, berarti kasusnya adalah kasus korupsi. Sudah divonis 8 tahun, sudah menjalani hukuman 1,5 tahun. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Karen dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Jadi Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang menangani kasus ini melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Kenapa? Karena ternyata menurut pertimbangan majelis hakim yang dilakukan Karen pada saat itu, pada saat dia divonis tersangka, nanti dicek sendiri ya kasusnya tentang apa. Jadi dulu dia dituduh sebagai tersangka korupsi, ternyata sekarang menurut para hakim di tingkat kasasi itu, yang dilakukan Karen itu bukan korupsi, tetapi business judgment rule. Atau perbuatan yang sebenarnya itu bukan tindak pidana, itu nggak korupsi, itu cuman ya kesepakatan bisnis, itu rule bisnis yang harus dijalani gitu. Jadi bukan korupsi gitu. Dan dia tidak berlaku sebagai pribadi, tapi berlaku sebagai menjalankan putusan direksi. Sehingga kasus atau perbuatan yang dianggap korupsi itu tidak boleh digugat gitu. Walaupun pada akhirnya ada kerugian di perseroan. Gitu ya. Tapi itu risiko bisnis, bukan karena semata-mata Karen korupsi. Nah, Anda bisa lihat kan, bahkan orang yang sudah dinyatakan bersalah, divonis selama 8 tahun, ini orang yang sangat terkenal, Direktur Utama Pertamina, ternyata kemudian dinyatakan tidak bersalah. Nah, begitu Karen bebas, kemudian dia mengatakan bahwa sejak awal dia yakin sekali bahwa kasusnya dulu itu dalam tanda kutip dipaksakan menjadi kasus korupsi, padahal bukan menurut dia. Nah, kalau Anda coba baca sendiri ya yang saya kasih tanda merah-merah itu. Jadi bahkan Karen kemudian pada saat dibebaskan dan diwawancara oleh wartawan, dia mengatakan
nama baik saya rusak, karakter saya dihancurkan dengan vonis 8 tahun itu. Karena orang kemudian tahu bahwa, atau taunya orang dia itu adalah koruptor. Dan yang sering terjadi di Indonesia, teman-teman, berita pada saat dulu dia dijatuhin vonis 8 tahun as a koruptor, itu biasanya jauh lebih gede, lebih nyaring, lebih viral dibandingkan berita pada saat dia bebas dan tidak terbukti bersalah. Jadi ini yang juga perlu diperhatikan gitu ya. Bahkan orang yang sudah divonis saja bisa bebas karena kasasinya diterima oleh hakim kasasi gitu. Jadi itu sebabnya kita tidak boleh terlalu judgmental terhadap narasumber-narasumber yang mungkin dalam tanda kutip kriminal gitu ya. Ada hak-hak yang tetap harus dihormati, termasuk hak tidak mau menyampaikan pendapat, hak tidak mau diwawancara, itu juga harus tetap dihormati. Ya. Kemudian tadi yang 3 disebutkan di awal kan narasumber-narasumber yang orang dewasa gitu ya. Nah, ada kalanya juga kita mungkin mewawancarai anak-anak. Nah, apa yang paling sering terjadi? Di anak-anak itu sebenarnya adalah orang yang mungkin disebut sebagai the most difficult to interview. Jadi orang yang paling susah untuk diinterview. Apalagi live, siaran live gitu ya. Apalagi kasusnya bukan kasus yang baik. Maksudnya kalau anak-anak diwawancara karena dia berprestasi di sekolah mungkin mudah, atau anak-anak diwawancara karena dia menguasai 10 bahasa misalnya, gampang gitu ya, ada rasa bangga dan sebagainya. Tapi Anda bisa bayangkan bagaimana jika wawancara itu dilakukan kepada anak-anak korban pelecehan seksual. Atau bahkan di beberapa bulan sebelum kita terkena pandemi corona ya, ada seorang anak yang usianya di bawah 17 tahun saya rasa membunuh adik teman sepermainannya gitu ya. Seorang perempuan yang kemudian menyimpan si mayat itu di sebuah lemari di kamarnya karena mau dibuang keesokan harinya mau buang bingung, terus dia ke kantor polisi dan ngomong ke polisi bahwa kemarin dia membunuh orang dan mayatnya ada di kamar, ada di lemari gitu. Anda bisa bayangkan gitu ya, nilai beritanya tinggi banget, tapi ingat dia anak-anak. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ada banyak sekali, tidak hanya sekedar memblur atau menutupi identitas muka dan identitas nama termasuk tempat tinggal, nggak cuman itu, menyamarkan muka nggak cuman itu, tetapi kita harus juga memastikan kenyamanan si narasumber. Dia nyaman tidak, kalau dibawa ke studio untuk diwawancara, dia sebaiknya didampingi oleh wali atau oleh orang yang lebih tua, orang tuanya misalnya atau siapapun gitu. Diterangkan ini studionya seperti ini dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali treatment yang harus dilakukan pada narasumber-narasumber anak-anak. Nanti di Google Classroom Anda akan saya lampirkan tentang aturan-aturan itu ya, terutama yang kaitannya dengan anak-anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ada banyak sekali sebenarnya, termasuk di Kode Etik Jurnalistik juga ada, termasuk di Kode Etik yang sifatnya lebih internasional itu juga ada, bagaimana cara mewawancarai anak-anak. Yang pasti, treatment terhadap narasumber anak-anak tidak hanya berkaitan dengan menyamarkan muka, menyamarkan nama, menyamarkan alamat. Ya, tapi ada banyak hal yang harus dilakukan. Nanti silahkan dibaca sendiri. Itu yang kaitannya dengan anak-anak. Selanjutnya adalah expert atau ahli. Ya. Apa yang paling spesial? Yang paling spesial tentu saja karena dia ahli, dan mungkin keahliannya itu adalah hal yang di luar keahlian Anda. Gitu. Anda lagi wawancara dengan ahli virus gitu, sekarang sering banget disebutnya epidemiologi misalnya, yang tentu saja pengetahuan dia tentang virus itu
bukan menjadi pengetahuan Anda nggak ngerti, Anda lulusan sarjana hukum misalnya, atau sarjana ilmu komunikasi. Jadi specialty mereka itu betul-betul di luar specialty kita. Nah, apa yang kemudian biasanya menjadi challenge? Menjadi challenge adalah jangan lupa Anda harus bawa data, Anda harus punya bekal yang kuat gitu ya. Dan nah ini, jangan biarkan narasumber Anda itu berbicara dengan istilah-istilah yang rumit dan khusus banget, yang cuma dia yang tahu dan orang-orang yang ada di keilmuan dia yang tahu. Maka seorang expert harus diajak oleh si narasumber itu, diajak oleh reporter untuk menjelaskan sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah. Menjadi lebih mudah dikonsumsi oleh orang awam yang bukan ahli tentang virus gitu misalnya. Nah, biasanya memang orang-orang yang secara umum sering sekali diwawancara oleh media itu adalah orang-orang yang ahli-ahli yang secara umum dia bisa menyampaikan hal yang sulit menjadi lebih simpel. Tapi kalau yang sulit lebih sulit lagi biasanya jarang juga diwawancara. Karena dia punya keterbatasan berarti untuk menyampaikan data-data yang rumit kepada masyarakat. Jadi Anda harus melakukan itu yang tertulis di situ. Biarkan mereka menjelaskan dengan cara yang paling mudah sehingga orang atau publik menjadi lebih paham. Bukannya tambah bingung, bukannya kemudian jadi lebih pusing gitu ya. Ya, jadi ini bagaimana caranya mentreatment seorang ahli atau expert. Sampai di sini ada pertanyaan. Sulit dimengerti? Atau kalau ada pertanyaan pas saya ngomong mungkin bisa di-note dulu sehingga nanti di akhir Anda bisa sampaikan ke saya biar nggak lupa gitu ya. Jadi kalau di tengah jalan pas saya ngomong ada yang susah Anda bisa note terlebih dahulu. Oke ya, tadi beberapa yang harus dilakukan oleh seorang reporter dalam mentreatment narasumber dari berbagai kalangan gitu. Nah, kemudian kita mulai melakukan wawancara. Apa yang dilakukan ini kayaknya udah umum, saya sering banget udah ngomong ini, tapi coba lah ya saya review sebentar. Mempersiapkan ya, nggak cuma fisik, tapi juga psikologis, ketenangan, dan sebagainya. Itu akan terasah nanti seiring dengan berjalannya waktu dan jam terbang Anda yang tinggi. Tarik nafas gitu ya, atau kalau misalnya itu siaran langsung, ya silahkan rehearse dulu gitu ya, latihan dulu openingnya seperti apa gitu sehingga kalau udah semakin siap saya rasa wawancara Anda akan semakin mudah. Tapi kalau di opening aja udah salah ngomongnya misalnya ya ke belakangnya mungkin akan mempengaruhi confidence Anda. Jadi disiapkan dulu. Terus siapkan alat perekam jelas gitu ya. Saya udah sering ini katakan ini tentang alat perekam itu sebaiknya seperti apa. Beberapa orang sangat menyukai alat perekam dan juga mencatat gitu ya. Karena alat perekam itu di situ disebutkan time consuming. Jadi menghabiskan waktu pada saat kita perlu mentranskrip ulang gitu. Jadi saya sangat menyarankan selain alat perekam Anda juga bawa note gitu ya untuk menulis hal-hal yang penting. Makanya di ini kalau Anda baca tuduhnya itu alat perekam itu nggak bekerja sendiri gitu. Jadi tetap ada note-note yang harus dilakukan gitu. Termasuk misalnya untuk ini ya, kalau mau dengerin ulang itu ini apa? Cepat gitu, jangan dicatat dengan apa ya titik koma yang pas banget gitu ya. Jadi cepat terus ada quote-quote yang penting yang nanti ini jadi kutipan langsung, ini jadi kutipan tidak langsung itu langsung dicatat gitu. Jadi yang lain-lain yang nggak penting nggak usah dicatat gitu. Atau pada saat interview ada kalanya kemudian kita juga mencatat gitu sehingga kita bisa oh ini nanti akan saya tanyakan lagi ini akan saya follow up oh ini kayaknya datanya salah gitu ya jadi itu yang harus dilakukan recorder itu tidak bisa menjadi alat single menurut saya sih jadi tetap kita juga harus mencatat ya notepad tadi ya catatan dia catatan itu akan menjadi radar ya pada saat ada angle atau quote yang menarik dari narasumber yang disampaikan.
Jadi nyatet itu sambil, oh ini kayaknya menarik deh gitu. Tapi kalau Anda hanya mendengarkan aja, barangkali yang menarik-menarik itu terlewat gitu. Makanya kalau udah dicatat, mungkin dikasih underline atau dikasih apa gitu untuk ngasih tanda bahwa ini adalah quote yang penting dari narasumber. Ya. Kemudian, nah ini penting ini. Mempersiapkan pertanyaan. Ya, ingat, interview itu dilakukan untuk menanyakan tentang hal yang paling menarik. Untuk siapa? Bukan untuk kita loh. What interest us most, kita semua. Bukan hanya si reporter, people. Yang menarik untuk people, bukan menarik hanya untuk Anda pribadi. Ya, sehingga sebelum Anda memulai wawancara, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah, what is the point of the interview? Apa poin utama dari interview yang ingin Anda gali? Yang harus diingat adalah Anda itu mewakili readers. Ya, mewakili audiens, bukan mewakili diri Anda sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaannya harus mewakili kepentingan audiens. Itu sebabnya pertanyaan itu perlu dipikirkan. Jadi nggak terlalu spontan juga gitu. Jadi harus juga dipikirkan gitu. Kira-kira readers itu pengen tanya tentang apa ya terkait dengan pandemi ini ya ke Pak Jokowi ya, gitu misalnya. Jadi agar apa? Pada saat misalnya wawancara itu ditonton ulang, audiens mungkin akan mengatakan, oh iya itu yang saya juga jadi penasaran tuh. Ya itu tuh saya juga pertanyaan itu di bagian itu gitu. Semakin seperti itu, semakin relevan dengan audiens. Semakin relevan, semakin dibaca atau semakin didengarkan. Tapi kalau nggak relevan ya orang nggak mau mendengarkan gitu ya. Jadi itu pertama, apa poin. Yang kedua adalah untuk mencapai poin itu, ya kalau Anda udah tahu poinnya, saya pengen menanyakan tentang hal ini. Kalau udah dapat poinnya itu, baru yang kedua yang ditanyakan adalah apa? Siapa orang yang harus Anda interview untuk mendapatkan informasi tersebut? Ya, ini penting agar apa kita nggak salah sasaran. Jadi kalau kita pengen tahu tentang kebijakan Menteri Kesehatan, atau kita pengen tahu sebenarnya di Indonesia itu ada nggak sih alat untuk tes swab misalnya, ya bukan yang rapid test. Nanyanya ke siapa misalnya. Jadi cari dilihat dulu apa yang akan jadi poin untuk interview ini, apa yang mau dijadikan fokus. Yang kedua untuk apa? Untuk mendapatkan fokus itu, untuk mencapai poin itu, saya harus wawancara dengan siapa. Dua hal itu harus dipikirkan sebelum Anda memulai wawancara. Nah, ini yang juga sering ditanyakan oleh teman-teman yang saya juga susah untuk menjelaskannya gitu. Karena gimana kok nulis tapi nggak tahu angle-nya gitu, agak-agak susah. Nah, news angle itu kemudian menjadi penting karena itu yang akan mengguiden kita untuk wawancara gitu. Nah, news angle itu bisa sesuai dengan rencana kita. Jadi sebelum wawancara kita udah berencana, oh nanti news angle saya adalah hal yang seperti ini. Atau news angle itu muncul di tengah-tengah wawancara. Bisa juga. Gitu. Jadi kita harus peka terhadap itu. Nah, gimana caranya kita mengidentifikasi bahwa dari sekian banyak fakta yang kita temukan, ini loh news angle-nya yang cocok. Ada 3 cara untuk mengidentifikasi. Yang itu sebenarnya kemarin sedikit banyak udah saya ulas juga ya. Yang pertama adalah what the different or new about the information. Apa yang berbeda atau apa yang baru dari informasi itu. Nah, ini kan karena nilai berita kebaruan. Jadi itu bisa jadi angle. Kalau itu baru, kalau itu belum pernah dikatakan, belum pernah disampaikan, barangkali ini adalah angle-nya. Pengakuan Nicholas Saputra yang 15 tahun lalu dia udah sempat berpikir untuk menikah, itu different and new bagi orang, karena kita nggak pernah ngerti. Karena sepengetahuan fans-fansnya,
Niko jarang menampilkan kehidupan pribadinya di khalayak luas gitu. Misalnya orang nggak nyangka ternyata Niko 15 tahun yang lalu tuh udah pernah pengen nikah misalnya. Itu diungkap oleh Mira gitu, oleh si pewawancara. Itu ya, different or new. Kemudian yang kedua adalah detail apa yang membedakan story kita dengan orang lain, dengan story-nya orang lain, dengan beritanya orang lain. Jadi kalau kemudian saya wawancara dan kemudian saya mendapatkan detail yang berbeda itu, maka detail yang berbeda itu akan saya jadikan angle karena apa, di berita lain belum ada. Jadi ada detail-detail yang belum ada, saya akan sampaikan. Itu bisa jadi angle berita. Yang ketiga adalah hal apa yang bisa grab the attention of readers, listeners, or viewers. Hal apa yang bisa menarik perhatian. Perhatiannya siapa? Bukan perhatiannya Anda tentu saja. Perhatiannya audiens. Hal apa yang bisa menarik perhatian? Maka hal itulah yang kemudian bisa jadi Anda telisik lagi dan kemudian bisa kita jadikan sebagai angle berita. Itu 3 hal yang bisa dijadikan angle. Apa yang what the difference, terus what the detail, ya, yang membedakan story kita dengan story orang lain, atau what will grab the attention, apa yang bisa menarik perhatian masyarakat. 3 hal itu pilih salah satu, atau mungkin ada 3-tiganya, berarti nilai beritanya tinggi, atau menarik banget ya. Ini tentang news angle. Kemudian the writing question and keyword gitu ya. Jadi ada 2 cara sebenarnya kita nulis pertanyaan-pertanyaan yang umum atau langsung ke spesifik gitu. Atau dua-duanya juga bisa dikombinasikan. Karena ini juga tergantung dengan narasumber ya. Saya sering sampaikan, makanya kalau wawancara itu harus ada follow up question. Nah, follow up question itu kan biasanya sifatnya specific question. Sedangkan yang Anda tanyakan itu kan yang umum-umum gitu. Baru nanti kalau dia jawab, ini kayaknya menarik, kemudian bisa ditindaklanjuti. Oke, aturan-aturan umum yang mungkin perlu dimengerti oleh seorang reporter adalah misalnya jangan mengguyur narasumber Anda dengan banyak sekali pertanyaan gitu. Atau misalnya Anda mau wawancara politisi, kemudian disuruh ngirim dulu daftar pertanyaan. Terus daftar pertanyaan Anda dari nomor 1 sampai nomor 20 tuh Anda setor ke PR-nya. Nah, yang kayak begitu bukan pendekatan yang baik. Karena apa? Ya, Anda akan kehilangan elemen of surprise. Jadi, spontanitas si narasumber jadi nggak kelihatan. Jadi kalau Anda dimintain daftar pertanyaan, mungkin Anda bisa sampaikan ke sekretarisnya Pak Politisi itu hanya 5 atau hanya 10 dari total berapa pertanyaan. Atau cuma kasih aja garis besarnya, saya akan tanyakan besok, adalah ini semua. Agar tetap ada elemen of surprise, ada respon-respon yang kita bisa kita bisa telisik lagi, respon-respon yang kita bisa follow up lagi, dan itu siapa tahu menjadi angle baru yang menarik. Dan kalau kita terlalu rigid banget ngasih daftar pertanyaan, maka ada kemungkinan si narasumber kita akan melakukan spin. Spin itu memutar balikkan angle Anda menjadi kepentingannya dia, karena dia kemudian tahu, oh besok dia akan nanya ini, oh besok dia akan nanya ini gitu. Makanya berhati-hati ya dalam menyampaikan daftar pertanyaan. Ini terakhir. Nanti pada saat Anda menjadi reporter dan mewawancarai, mungkin Anda akan banyak sekali berhadapan dengan public relation officer. Ya. Humas. Apa hal baik
Dan yang buruk-buruknya dalam tanda kutip ya, buruk bukan kemudian jahat gitu, bukan, tapi merugikan seorang wartawan gitu. Apa hal yang menguntungkan dan merugikan gitu kira-kira ya, bukan the good and the bad itu bukan positif atau negatif. Tapi apa kira-kira yang merugikan dan menguntungkan seorang reporter yang wawancara dengan humas. Pertama adalah the good-nya. PR itu adalah orang yang didesain menjadi pihak yang sangat helpful, dan mereka sangat ngerti banget pekerjaan wartawan sebenarnya, karena memang mereka udah diajarin. Jadi kalau Anda butuh informasi-informasi background, informasi-informasi yang detail, itu CEO mungkin nggak hafal. Tapi humas mungkin lebih tahu, nanti bisa tanya ke dia. Dan dia tuh biasanya dengan senang hati akan melayani wartawan, karena itu bagian dari tugasnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian dia juga PR spokesperson itu train in the service they represent and simply want to present the best possible. Gitu. Jadi orang yang di training memang untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Kalau presentasi ya presentasinya bagus gitu ya. Kalau misalnya diwawancara tuh dia juga highlight-nya pas gitu. Walaupun kita harus hati-hati juga gitu. Jadi enaknya tuh di situ. Dia terbiasa banget menghadapi wartawan gitu. Jadi kalau saya butuh data ini, dia tuh udah langsung, oh yes, saya ngerti dia wartawan, dia butuh data ini, harus di support cepat karena dia punya deadline dan sebagainya. Jadi PR tuh enaknya di situ. Apalagi jika berkaitan dengan kasus-kasus atau kondisi-kondisi yang menguntungkan dia. Di dalam situasi yang positif itu enak banget. Ngomongnya, kita nanya sedikit, dia ngomongnya banyak gitu ya. Jadi tipikal-tipikal yang seperti itu. Nah, kerugiannya apa? Kita sering lihat memang teman-teman tension atau ketegangan antara wartawan dan PR itu kadang-kadang sering terjadi, terutama pada kasus-kasus yang merugikan PR tersebut. Jadi ini yang sering sekali saya bahas di mata kuliah Media and Government Relations. Jadi PR itu punya pandangan bahwa wartawan itu memang sosok yang kritis, tapi kemudian dia juga sangat bisa memutarbalikkan fakta. Nah, wartawan juga gitu, kalau ditanya, PR itu orang yang pandai menutup-nutupi kebenaran misalnya, atau hanya berbicara hal-hal yang menguntungkan dia saja, sehingga objektivitasnya kurang. Nah ini, makanya PR itu, ini sebenarnya catatan untuk PR ya, mereka itu nggak boleh mendikte sebuah interview, terus kemudian spin angle gitu. Spin angle itu memutar balikkan angle kita menjadi angle dia karena keuntungan dia gitu ya. Atau kemudian dia membatasi akses pada orang-orang yang penting gitu. Jadi harusnya dia kebalikannya dari itu gitu ya, tidak mendikte, tidak melakukan pemutarbalikan angle atau fakta yang sehingga kemudian bisa mempengaruhi kita dalam menulis berita, dan juga ya harusnya memberikan ruang yang cukup untuk wartawan untuk bisa mengakses narasumber-narasumber yang penting. Karena pada kasus-kasus tertentu kedudukan PR itu tidak cukup kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan yang penting. Misalnya pimpinannya kena kasus korupsi gitu, terus kita kan tentu pengen ketemu sama pimpinan yang terkena kasus korupsi itu ya, bukan dengan PR-nya gitu. Nah, kadang PR menghalang-halangi. Jadi itu yang kadang-kadang tidak menguntungkan wartawan. Sisi menguntungkannya itu dia didesain untuk melayani, mentreatment wartawan dengan sebaik mungkin, apalagi yang kaitannya dengan hal-hal yang menguntungkan institusi atau perusahaan. Itu teman-teman kira-kira yang ingin saya sampaikan. Nah, jangan senang-senang dulu, karena saya punya tugas kelima untuk Anda, yaitu membuat video wawancara. Video wawancara ini nggak usah diedit terlalu terlalu rapi banget gitu ya. Saya pengen lihat ini aja dokumentasinya gitu. Yang penting suara Anda terdengar,
sosok Anda nampak gitu, saya ada wawancara juga kelihatan gitu ya. Nggak perlu di-packaging macam-macam gitu. Jadi live tanpa editing pun enggak masalah. Yang penting suaranya terdengar. Video wawancara apa? Video wawancara tentang sisi positif pandemi corona. Sisi positif loh ya, sisi negatifnya nggak usah, karena kita udah terlalu sering mendengarkan itu. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Jadi Anda harus melakukan wawancara seperti layaknya reporter yang sedang siaran langsung di lapangan. Ya, direkam lalu diupload pada akun YouTube masing-masing. Anda kan punya Gmail, jadi bisa ya bikin akun YouTube. Kemudian linknya di-post pada halaman assignment di Google Classroom yang nanti akan saya bikin. Assignment deadline-nya 6 Mei 2020. Jadi seminggu waktunya, masih panjang. Bikinnya jangan mepet-mepet. Nanti kalau narasumbernya nggak bisa, Anda bingung. Nah, narasumbernya siapa yang diwawancara? Bebas. Dan diutamakan adalah orang yang dekat dengan Anda, yang nggak usah bikin Anda keluar rumah. Boleh anggota keluarga di rumah, bapak, ibu, kakak, adik, terus tetangga sekitar rumah yang sehat ya tentu saja ya. Kemudian teman satu kos, satu kontrakan. Gitu. Pastikan orang yang Anda wawancara adalah orang yang sehat, dan tetap perhatikan kaidah-kaidah sosial dan physical distancing. Saat wawancara agak berjauhan, tidak masalah gitu ya. Kalau memang membutuhkan pakai masker, silahkan maskernya dipakai. Tapi kalau wawancaranya dengan bapak atau ibu Anda kan nggak perlu pakai masker ya, karena serumahan. Kemudian ini note keras pakai tanda pentung, tidak boleh atau tidak perlu mewawancarai orang yang tidak Anda kenal, yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Jadi itu aja 3 itu. Pokoknya kalau nggak keluarga, tetangga sekitar, atau teman satu kos atau satu kontrak. Durasi interview maksimal 15 menit. Ya, jadi kayak orang, Anda kan sedang jurnalistik TV kan, jadi tahu kan bagaimana melaporkan kondisi di lapangan. Jadi kayak secara langsung ada reporter, kemudian mewawancarai warga tentang apa sisi positif dari pandemi corona. Direkam dengan kamera HP saja, nggak perlu yang pakai kamera gede, nanti ada pakai acara ke kampus dan sebagainya, pakai acara minjem temennya dan sebagainya, nggak usah. Pakai HP masing-masing. Yang saya lihat adalah bagaimana cara Anda melakukan wawancara, opening, wawancara, closing, itu yang saya lihat, bukan editing videonya, bukan. Gitu ya. Durasi interview maksimal 15-20 menit lah. Kalau memang nggak bisa di stop agak panjang, 20 menit nggak apa-apa. Itu ya. Ini adalah tugas kelima Anda. Jadi tugasnya kurang satu lagi. Tugas yang keenam, tugas yang sangat mudah. Itu dulu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau ada yang bingung silahkan disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau tadi di akhir-akhir ada suara anjing menggonggong. Saya nggak tahu ini masuk ke rekaman saya atau tidak. Tapi kalau masuk, mohon maaf ada gangguan sedikit. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, semoga tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.